Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurabat21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di kolom komentar ada satu komentar yang menarik nih, dan ini menjadi poin yang memang perlu kita pahami sama-sama. Ada komentar seperti ini, Min, apa betul gaji bulanan akan digabung dengan tunjangan sertifikasi? Jadi, cair setiap bulan kah, Min? Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, kami menawarkan sebuah e-book terbaru judulnya 40 menit Faham Implementasi Pembelajaran Mendalam. Jadi kita ketahui Bapak Ibu, kurikulum tidak berubah ya, tetap kurikulum merdeka, namun pendekatannya yang diarahkan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Namun fakta di lapangan masih banyak rekan-rekan guru yang belum memahami tentang seperti apa pembelajaran mendalam itu. Nah, ini kami menawarkan sebuah solusi e-book yang merangkum poin-poin penting yang perlu dipahami guru terkait pembelajaran mendalam. Untuk mendapatkan e-book ini gampang, silahkan chat di WhatsApp dari admin kami di nomor ini 0823 1332 0383. Untuk edisi bulan ini spesial Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini hanya dengan Rp19.000 saja Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendapatkan e-book yang bisa dibuka dan diakses kapan saja di mana saja. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Jadi ada dua yang ditanyakan ya. Terkait tunjangan sertifikasi per bulan, kemudian digabung dalam artian single salary. Ya, ini kami sudah rangkum 5 poin yang perlu menjadi pemahaman kita bersama terkait sejauh mana informasi valid hingga saat ini. Yang pertama, memang Menteri Pendidikan kita saat ini, Profesor Abdul Muti, baru-baru ini menyampaikan dalam podcastnya di Kumparan, kami sudah putarkan videonya juga kemarin, bahwa ada program dari Pak Menteri untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru ini per bulan di tahun 2026 mendatang Bapak Ibu. Jadi memang ada yang disampaikan langsung oleh Profesor Abdul Muti bahwa direncanakan pencairan per bulan, jadi setiap bulan bukan lagi triwulanan. Nah, di tahun 2026 ya. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, perlu dipahami juga bahwa dalam penyampaian Pak Menteri tersebut terkait rencana per bulan ya, beliau tidak menyebutkan bahwa akan digabung dengan gaji bulanan Bapak Ibu. Nah, tidak sampai ke sana penyampaian dari Pak Menteri. Kami sudah menyimak dari awal sampai akhir podcastnya. Ya, tidak disebutkan. Beliau tidak menyebut akan digabung ke gaji bulanan. Beliau hanya menyebut itu ada rencana insya Allah per bulan tahun 2026. Yang ketiga, sejauh ini ya hingga hari ini, hingga bulan November ini belum ada juknis ya terkait skema pencairan per bulan tersebut yang disampaikan oleh Pak Menteri. Karena memang belum final sebagai sebuah regulasi Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Pak Menteri dalam podcast di Kumparan itu adalah sebuah program atau perencanaan ke depan. Nah, jadi belum terwujud dalam sebuah regulasi. Ini yang kita harapkan, semoga itu cepat didorong menjadi sebuah regulasi sehingga otomatis akan ada juknisnya, petunjuk teknisnya bagaimana skema penyalurannya. Apakah SKTP-nya per bulan atau SKTP-nya tetap 6 bulan seperti apa, atau SKTP 1 kali 1 tahun seperti e-kinerja. Nah, ini belum ada karena memang juknisnya kan belum ada Bapak Ibu. Belum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih untuk membuat kelasnya kembali semangat apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berminat silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu, dan ini nominalnya hanya Rp19.000. Harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Nah, poin yang keempat yang perlu dipahami, adapun terkait single salary ini kan gaji tunggal Bapak Ibu. Gaji tunggal artinya komponen tunjangan dan gaji itu disatukan, cairnya 1 kali. Nah, memang ada single salary juga disinggung di berbagai media nasional ini karena single salary ini menjadi rekomendasi dari Ketua Korpri saat ini, Prof. Sudan, yang juga menjabat sebagai Kepala BKN saat ini. Ya, rekomendasinya adalah agar sistem single salary ini berlaku untuk ASN seperti itu. Nah, jadi poinnya dari Pak Menteri Pendidikan, rekomendasinya itu adalah pencairan TPG tunjangan sertifikasi per bulan, tapi tidak sampai menyinggung single salary dalam konteks
podcast di Kumparan itu ya, kita fokus ke sana. Nah, kemudian dari ketua korpri kita saat ini, Prof. Sudan, itu menyinggung single salary. Nah, bisa jadi nanti ini akan ketemu Bapak Ibu. Apakah nanti akan gabung tunjangan sertifikasi dengan gaji itu satu kali cairnya, ataukah tidak bergabung tapi tetap cair per bulan tunjangan sertifikasi? Kita lihat nanti ke depan seperti Bapak Ibu, seperti apa realisasinya Bapak Ibu. Tapi setidaknya sudah ada wacana yang dilempar oleh kementerian. Karena kan tahun-tahun sebelumnya itu belum ada muncul program tersebut Bapak Ibu, rencana per bulan. Baru dari Prof. Muti ini kemudian disampaikan secara verbal, secara langsung diprogramkan tahun 2026. Kita akan kawal terus update informasinya. Ketika ada juknis langsung akan kami sampaikan melalui channel ini. Karena kan juknis ini menjadi patokan kita nih Bapak Ibu. Juknisnya biasanya dalam bentuk peraturan menteri. Nah, seperti apa penyampaian dari Prof. Sudan selaku Ketua Korpri terkait single salary ini? Mari kita simak sama-sama. Sistem kita melihat pendapatan, skema pendapatan ASN itu harus kita buat cukup dan mencukupi. Nah, ini perlu kita pikirkan kembali. Apakah kita mau dengan sistem seperti sekarang atau kita geser ke single salary system? Mudahnya kalau single salary kita punya gaji 15 bulan itu satu item saja, nanti tunjangannya 75% dari single salary. Maka dalam Rakernas ini bagaimana arahan Bapak Presiden, Astacita bisa kita wujudkan. Jadi pendekatan pentingnya adalah bagaimana membuat birokrasi sehat atau reformasi birokrasi untuk menyehatkan birokrasi. Maka yang ingin saya sampaikan dalam forum ini rekan-rekan adalah bagaimana birokrasi yang sehat mendukung pencapaian Astacita Bapak Presiden. Di sisi ASN kita tentu harus the right man on the right place on the right time with the character, dengan karakter yang kuat. Tapi di situ membutuhkan kepastian karir. Sistem kita melihat pendapatan, skema pendapatan ASN itu harus kita buat cukup dan mencukupi. Nah, ini perlu kita pikirkan kembali. Apakah kita mau dengan sistem seperti sekarang atau kita geser ke single salary system? Mudahnya kalau single salary kita punya gaji 15 bulan itu satu item saja, nanti tunjangannya 75% dari single salary. Ini rekan-rekan semua, kita harus melakukan reformasi birokrasi dengan salah satu tujuan utama membangun birokrasi yang sehat. Unsur-unsur ini yang harus kita siapkan. Jadi Bapak dan Ibu, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan Korpri dengan masyarakat, mari kita terus lakukan.